012 dari Prodi PKK 3 semester 2. Pada hari ini, saya akan menjelaskan pengertian dari motivasi, pengertian apersepsi beserta contoh-contohnya. Simak video berikut ini. Yang pertama yaitu motivasi. Terdapat 4 poin tentang hakikat motivasi. Poin yang pertama, perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Poin yang kedua, keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah dalam kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Poin yang ketiga, yaitu sesuatu yang mendorong siswa untuk belajar, serta poin yang terakhir, yaitu dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Dalam motivasi, tentu saja ada beberapa contoh bentuk motivasi belajar di sekolah. Yang pertama, yaitu memberi nilai. Yang kedua, yaitu hadiah. Ketiga, saingan atau kompetisi. Keempat, ego involvement. Kelima, yaitu memberi ulangan. Keenam, pujian. Dan yang terakhir, hukuman. Kita masuk ke yang pertama, yaitu memberi nilai. Misalnya, ketika seorang guru memberikan pertanyaan atau soal terkait dengan mata pelajaran pada hari itu, bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru tersebut akan mendapatkan hadiah berupa nilai, sehingga murid tersebut termotivasi untuk terus belajar sehingga ia bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya, bentuk motivasi yang kedua yaitu hadiah. Misalnya, ketika dalam suatu presentasi, bagi kelompok siswa yang bisa menjawab serta aktif dalam sesi bertanya dan menjawab akan mendapatkan hadiah. Misalnya ketika dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dalam sekolah menengah pertama atau SMP, bagi yang bisa menjawab serta aktif, ia akan mendapatkan hadiah misalnya berupa rosario, sehingga murid-murid yang lain termotivasi untuk menjawab serta bertanya. Selanjutnya yaitu memberi ulangan. Ketika seorang guru memberi ulangan kepada para siswanya, tentu saja para siswanya sangat termotivasi untuk belajar, sehingga mereka akan mendapatkan nilai yang bagus. Dari hasil nilai yang bagus ini, mereka akan terus giat untuk belajar demi mendapat nilai yang mereka inginkan. Selanjutnya ada pujian. Ketika seorang guru atau teman, ketika seorang guru memberikan suatu pertanyaan kepada siswanya, tentu saja siswa itu menjawab dengan sangat antusias dan bersemangat. Dia aktif juga dalam menjawab, tentu saja guru tersebut akan memberikan pujian. Dan yang terakhir yaitu hukuman. Ketika seorang guru sedang menjelaskan di depan, ada seorang siswa yang ribut di belakang, tentu saja guru tersebut akan menegur. Bisa saja ia menghukum murid tersebut karena telah melanggar peraturan yang dimana dilarang ribut, sehingga hukuman tersebut bagi siswa tersebut merasa bahwa wah, kalau saya dihukum berarti nilai saya nantinya bisa jelek, bisa bersangkutan dengan nilai, sehingga dia akan merubah dirinya untuk tidak nakal lagi. Sehingga dengan cara hukuman ini, tentu ia akan termotivasi untuk belajar dengan baik, sehingga dia tidak akan mendapat hukuman lagi dari gurunya. Sindiran merupakan contoh motivasi bagi siswa. Misalnya, ada siswa yang ribut di kursi belakang dan gurunya berkata, "Itu yang di belakang sibuk berdiskusi terkait materi kah? Nanti setelah guru menjelaskan, kalian bisa menjelaskan kembali terkait apa yang sudah guru sampaikan." Hal tersebut membuat murid tersebut merasa termotivasi untuk belajar karena mereka takut dimarahi oleh guru tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, apersepsi. Terdapat 4 poin penting dalam hakikat apersepsi. Yang pertama, yaitu apersepsi berasal dari kata apperception yang berarti menafsirkan buah pikiran. Jadi, menyatukan dan mengasimilasi suatu pengamatan berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki dan
dengan getaran tanda yang diterima oleh seorang individu atas suatu objek tertentu. Objek tersebut bisa berupa suatu benda, gejala alam atau sosial, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Poin yang ketiga, yaitu apersepsi berarti penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide baru. Dan yang poin yang terakhir, yaitu kegiatan apersepsi merupakan kekuatan guru untuk menyajikan kegiatan apersepsi, untuk menyajikan presentasi yang menarik dan bermakna. Karena siswa cenderung lebih baik mengingat apa-apa yang paling awal mereka lihat dan dengarkan. Agar lebih mudah dipahami, apersepsi wajib di awal suatu pembelajaran, proses pembelajaran, dan berkaitan dengan materi sebelumnya. Bisa berupa foto, video, tayangan berita, menyanyikan lagu, perbandingan perorangan, serta menganalisis dan kaitkan pada materi sebelumnya. Berarti apersepsi dapat terlaksana jika sudah ada pertemuan dengan materi sebelumnya. Misalnya dalam pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berarti pertemuan satu itu tidak termasuk dalam pelaksanaan apersepsi. Karena sebelumnya, berarti sebelum pertemuan satu itu belum ada suatu materi yang disampaikan, seperti itu. Contoh apersepsi yang pertama yaitu berupa foto. Misalnya, dalam pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran pertama mempelajari Santo Fransiskus, dan guru tersebut akan menampilkan sebuah perinan gambar foto para santo, misalnya foto Santo Fransiskus, Santo Yosef, dan berbagai macam santo-santa lainnya. Sehingga guru tersebut bertanya kepada muridnya, dalam foto tersebut manakah foto santo yang mereka pelajari dalam minggu sebelumnya? Apakah Santo Fransiskus, Santo Yosef, serta santo lainnya? Sama halnya contoh menggunakan foto tadi. Menggunakan video, guru tersebut akan menampilkan suatu video cuplikan yang dimana tentang misalnya Santo Fransiskus yang sangat akrab dengan alam dan hewan. Misalnya guru tersebut menampilkan video animasi tentang seorang laki-laki yang dekat dengan alam. Jadi guru tersebut akan bertanya kepada muridnya, dari video tersebut apa yang kalian tangkap? Apakah video tersebut berkaitan dengan yang mereka pelajari dalam minggu sebelumnya? Jadi guru tersebut akan bertanya kepada murid-muridnya sehingga muridnya bisa menangkap hal apa yang mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu tayangan berita. Ketika minggu lalu para murid-murid membahas tentang latar belakang Paulus, jadi pada pertemuan selanjutnya guru tersebut akan menayangkan suatu berita tentang kematian dari Paus kita, yaitu Paus Fransiskus. Dari dalam berita tersebut, guru tersebut pasti akan bertanya kepada murid-muridnya, dalam tayangan berita ini apa yang kalian tanggap dalam materi yang telah kita bahas minggu lalu, seperti itu. Jadi para murid-muridnya, para siswa akan berpikir bahwa di TV tersebut merupakan tayangan suatu berita tentang Paus, berarti minggu lalu mereka membahas tentang latar belakang Paus. Yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu. Ketika minggu lalu mereka membahas materi tentang ke-12 murid Yesus, tentu saja pada pertemuan selanjutnya guru tersebut akan menampilkan sebuah lagu. Misalnya lagu judulnya 12 murid Yesus, yang dimana guru tersebut mengajak para siswanya untuk bernyanyi bersama-sama terhadap lagu tersebut. Sehingga dari lagu tersebut mereka dapat tahu dan mengetahui bahwa sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, mereka telah membahas tentang 12 murid Yesus. Dari pertemuan ini, mereka jadi bisa mengingat pertemuan sebelumnya mereka membahas tentang apa. Contoh selanjutnya yaitu perbandingan perorangan. Misalnya, dalam pertemuan sebelumnya itu mempelajari tentang karakter pribadi, yang dimana guru tersebut misalnya membandingkan seorang siswa A dan siswa B. Jadi guru tersebut bertanya kepada siswa A, apa kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki? Itu terhadap siswa A. Terus terhadap siswa B itu sama. Jadi guru tersebut bertanya apa kelebihan serta kekurangan dari anak tersebut. Jadi anak tersebut
materi yang sudah mereka pelajari minggu lalu, mereka bisa mengingat kembali karena sudah diingatkan melalui contoh apersepsi yang disampaikan oleh guru tersebut. Sekian video tentang pengertian motivasi, pengertian apersepsi beserta contoh-contohnya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa.